Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagaskara Adam Trengginas, NPM 1910631240008 dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mata kuliah Ilmu Kepelatihan Dasar, dosen Pak Deden Akbar Izudin SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adaptasi anatomi. Oke, yang pertama kita di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari adaptasi. Seperti dari materi saya tadi, yaitu adaptasi anatomi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian adaptasi menurut para ahli yang saya baca. Yang pertama itu ada menurut Rohadi et al. Tahun 2016. Dia mengatakan bahwa adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Adaptasi dapat berupa penyesuaian bentuk tubuh, penyesuaian tingkah laku, dan penyesuaian fungsi tubuh. Yang kedua itu ada seorang ahli biologi dari Prancis yang bernama Lamarck. Dia itu mendefinisikan adaptasi itu adalah tentang menjelaskan perubahan yang dilakukan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi yang saya ambil kesimpulan dari sini, adaptasi itu ibarat itu kita menyesuaikan lingkungan dengan diri kita sendiri agar kita itu bisa menyesuaikan keadaannya agar lebih baik lagi, lebih pede lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian anatomi menurut dari para ahli yang sudah saya simpulkan di PowerPoint ini. Jadi, yang pertama itu ada menurut dari Spence Alexander tahun 1929. Dia itu berpendapat bahwa anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur dari sebuah organisme dan hubungan antar bagiannya. Kata anatomi berasal dari atau diperoleh dari bahasa Yunani yang artinya itu terpisah atau potongan. Yang kedua itu ada menurut dari Siliria S. Mather pada tahun 1991. Ia berpendapat bahwa anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur bagian dari tubuh. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahwa pengertian anatomi itu adalah bagian-bagian tubuh atau struktur-struktur tubuh yang secara terpisah dan terpotong-potong. Itu pengertian dari anatomi menurut saya. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam adaptasi. Jadi setelah saya simpulkan dari makalah yang kemarin, jadi adaptasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adaptasi anatomi, yaitu setiap orang memiliki struktur tubuh dan sistem tubuhnya masing-masing. Yang kedua itu ada adaptasi morfologi, yang contohnya orang yang hidup di kutub utara yang dingin mempunyai bentuk tubuh itu yang lebih pendek dan kekar. Yang ketiga ada adaptasi perilaku. Contohnya itu seseorang yang cenderung ke cabang olahraga sepak bola, maka seluruh kegiatannya akan dikaitkan dengan sepak bola. Yang keempat itu ada adaptasi fisiologi. Yang contohnya itu orang yang hidup di daerah tercemar, tubuhnya akan ada kekebalan terhadap infeksi atau penyakit tersebut. Oke, poin pertama yang tadi setelah saya sebutkan itu yaitu adaptasi anatomi. Jadi pengertiannya, adaptasi anatomi adalah adaptasi yang berpengaruh pada struktur tubuh bagian dalam makhluk hidup. Contohnya itu setiap orang memiliki struktur tubuh dan sistem tubuhnya masing-masing. Yang contohnya itu terdiri atas sistem saraf, yaitu neuron, sistem saraf di kepala, di seluruh bagian tubuhnya itu pasti ada. Terus yang kedua itu ada sistem reproduksi. Seperti yang kita tahu bahwa
setiap manusia itu mempunyai sistem reproduksinya masing-masing. Ada yang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang ketiga itu ada contohnya sistem ekskresi, yaitu sistem pembuangan urin. Mungkin poin kedua di slide selanjutnya itu ada adaptasi morfologi. Jadi adaptasi morfologi ini berbeda dengan adaptasi sebelumnya, yaitu jadi penjelasannya adalah adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan cara menyesuaikan bentuk dan struktur tubuh bagian luar. Sebagai contohnya itu orang yang hidup di kutub utara yang suhunya dingin itu cenderung mempunyai bentuk tubuh itu yang pendek dan kekar. Sedangkan orang suku Masai yang di daerah seperti iklim-iklim tropis panas seperti ini itu mempunyai tubuh yang tinggi dan langsing. Nah, itu yang disebut dengan adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri dalam bentuk dan struktur bagian luar. Yang ketiga itu, dari poin ketiga itu yaitu adaptasi perilaku. Jadi adaptasi perilaku adalah adaptasi yang berpengaruh pada struktur tubuh dalam makhluk hidup. Jadi itu yang mempengaruhi pada struktur tubuh bagian dalam makhluk hidup. Itu contohnya itu misalkan seseorang yang cenderung ke cabur sepak bola itu, maka seluruh kegiatannya itu akan dikaitkan dengan sepak bola. Misalkan kita misalkan kita cenderung ke cabang olahraga bulu tangkis, jadi kita itu akan mengaitkan semuanya itu ke dalam bulu tangkis itu. Misalkan kayak latihan fisiknya, terus cara latihannya, cara istirahatnya, itu pasti cenderung akan perilakunya akan mirip-mirip atau sama. Yang keempat itu, poin keempat adalah adaptasi fisiologi. Pengertiannya adalah adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang berpengaruh kepada fungsi dan kerja organ bagian tubuh. Jadi dia tuh yang mempengaruhi dan fungsi-fungsi kerja organ-organ itu, nah itu masuk dalam adaptasi fisiologi. Contohnya itu kayak orang yang hidup di daerah tercemar, misalkan airnya itu kotor, yaitu tubuhnya itu akan berkembang kekebalan terhadap infeksi tersebut. Dalam artian itu dia sudah tidak mempan lagi dengan penyakit-penyakit yang seperti itu, karena dia sudah sering itu setiap mandi itu air kotor, jadi dia udah ada kekebalan gitu. Oke, poin selanjutnya itu ada adaptation to training. Jadi adaptasi dalam latihan. Jadi adaptasi latihan itu seperti kita tuh dalam latihan itu perlu adaptasi. Yaitu ada 4 macam. Yang pertama itu metabolik, yaitu proses metabolisme energi yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi yang besar yang digunakan untuk aktivitas berdurasi lama. Jadi ini tuh yang menyangkut pautnya itu dengan metabolisme energi kita itu. Yang kedua itu ada respiratory. Jadi respiratory itu apa? Respiratory itu adalah latihan olahraga yang dikhususkan untuk memperbaiki VO2 max agar lebih efisien. Jadi respiratory itu lebih cenderung membahas tentang VO2 max itu, bagaimana caranya untuk kita lebih memperbaiki, lebih naik lagi gitu. Terus yang ketiga itu ada muscle atau otot. Massa otot pada tubuh itu harus selalu diperhatikan dan dibentuk pada latihan itu sendiri. Yang keempat itu ada kardiovaskular atau sistem respiratory. Jadi sistem yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Jadi kardiovaskular itu ada kaitannya dengan sistem pernafasan kita seperti kayak jantung, hati, darah gitu. Itu semua masuk ke dalam kardiovaskular.
Oke, di sini saya akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu metabolik atau yang disebut bahasa Indonesia itu metabolisme. Jadi apa sih pengertian metabolisme itu? Metabolisme itu adalah proses metabolisme energi yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi yang besar yang digunakan untuk aktivitas berdurasi lama. Jadi dalam adaptasi ini kita tuh beradaptasi dengan oksigen. Semakin banyak kita oksigen masuk dalam tubuh kita, itu semakin dapat aktivitas berdurasi dengan lama. Jadi adaptasi latihan itu meningkatnya jumlah dan ukuran mitokondria. Yang kedua, meningkatnya oksidasi glikogen. Yang ketiga, meningkatnya kandungan mioglobin. Yang keempat, meningkatkan aktivitas enzim pada siklus Krebs dan transport elektron. Oke, poin kedua itu kita membahas tentang respiratory. Apa sih itu respiratory? Respiratory itu adalah latihan olahraga yang teratur untuk memperbaiki VO2 max dengan membuat jantung dan sistem pernapasan lebih efisien sehingga penyaluran oksigen ke otot menjadi lebih baik. Jadi kayak kita tuh di sini tuh dilatih untuk memperbaiki sistem oksigen kita agar membuat ke jantung atau sistem pernapasan itu penyalurannya itu agar lebih baik. Jadi di sini kita dilatih untuk itu. Jadi yang pertama itu ada jumlah kapiler fungsional meningkat. Yang kedua, jumlah dan kandungan mitokondria yang mengandung enzim-enzim oksidatif juga ikut meningkat. Yang ketiga itu ada muscle atau otot. Dalam Indonesia itu disebut dengan otot. Jadi massa otot itu harus pada tubuh itu harus diperhatikan. Apalagi dalam kita latihan itu sangat penting otot itu untuk kita. Jadi otot juga perlu beradaptasi. Contohnya seperti kita mengangkat beban yang sangat berat. Jadi itu kita harus mencoba terus. Nanti lama-lama otot kita beradaptasi, jadi kita lama-lama bisa mengangkat beban seberat itu. Jadi kalau misalkan sudah dilatih terus, itu tuh ada peningkatannya. Yang pertama itu peningkatan ukuran dan jumlah serat otot. Yang kedua, peningkatan jumlah kapiler yang menyuplai tiap serat otot. Yang ketiga, meningkatnya jumlah mioglobin untuk mendukung peningkatan kapasitas oksidasi di otot. Jadi itu semakin hari itu jika kita latihan, otot kita semakin bertambah ukuran dan jumlahnya juga akan berkembang. Selanjutnya ada kardiovaskular. Jadi itu kardiovaskular itu di sini itu kan sudah dijelaskan, yaitu menjelaskan tentang sistem pernafasan itu. Jadi di sini itu dibagi lagi kardiovaskular itu menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada heart rate atau kecepatan jantung. Dalam kardiovaskular itu sangat diperhatikan kecepatan jantung. Yang kedua ada cardiac output atau curah jantung. Yang ketiga itu ada aliran balik vena, stroke atau stroke volume. Jadi aliran balik vena itu terdapat di dalam jantung itu. Yang keempat ada blood flow atau aliran darah. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang heart rate atau kecepatan jantung. Jadi kecepatan jantung itu meningkat sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas simpatis dan menurunnya aktivitas parasimpatis pada nodus SA. Jadi di dalam kardiovaskular itu kecepatan jantung itu juga perlu diatur dan dilatih agar kita tahu perkembangannya saat latihan itu bagaimana, apakah meningkat, apakah menurun. Yang kedua itu ada stroke volume yang terjadi baik karena meningkatnya aliran balik vena maupun karena peningkatan kontraktilitas miokardium yang dipicu oleh aktivitas simpatis. Jadi aliran balik vena itu yang terdapat di dalam jantung itu kan ada vena, terus ada bilik kiri, bilik kanan.
Nah, itu juga perlu diperhatikan dalam kardiovaskular, perlu dikaji lagi, perlu dianalisis lagi agar lebih baik atau lebih menurun. Yang ketiga itu selanjutnya itu ada cardiac output atau curah jantung. Jadi curah jantung meningkat terjadi karena meningkatnya kecepatan jantung dan isi kuncup. Jadi itu setiap kita berolahraga, curah jantung kita itu semakin meningkat kecepatannya. Nah, di situ kita juga harus memperhatikan bagaimana, apakah semakin lama kita latihan semakin cepat atau semakin lebih efisiennya bagaimana, itu harus diperhatikan lagi. Yang keempat itu ada blood flow atau aliran darah. Jadi aliran darah ke sistem pencernaan seperti kayak ginjal dan organ lain itu berkurang. Bisa aja aliran darah itu tidak mengalir ke sistem organ, bisa aja hanya mengalir di bagian kepala saja itu. Jadi aliran darah di sini juga penting dan cukup harus diperhatikan untuk sebagai di kardiovaskular ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi. Setelah tadi slide-slide sebelumnya kita membahas tentang adaptasi, jadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya itu tentang adaptasi, macam-macam adaptasi, terus adaptasi dalam latihan. Di sini sekarang dalam olahraga itu juga ada anatomi, jadi saya akan menjelaskan saja langsung. Yang pertama itu ada osteologi. Jadi osteologi itu adalah ranting ilmu anatomi yang mempelajari tentang tulang. Dan yang kedua itu ada artrologi. Artrologi adalah ranting ilmu anatomi olahraga yang menjelaskan tentang persendian. Yang ketiga itu ada miologi. Jadi miologi itu adalah ranting ilmu anatomi olahraga yang menjelaskan tentang otot atau jaringan-jaringan otot. Dan yang terakhir itu ada splankologi. Splankologi itu adalah ranting ilmu anatomi olahraga yang mempelajari tentang viscera atau organ dalam bagian tubuh kita. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang yang pertama, poin pertama yaitu osteologi. Jadi di sini akan saya jelaskan tentang osteologi. Osteologi adalah ranting ilmu olahraga yang mempelajari tentang tulang. Jadi osteologi ini berfungsi sebagai ilmu dasar dalam mempelajari biomekanika olahraga. Osteologi juga dalam lingkup kajian anatomi olahraga itu difokuskan itu hanya ke dua pokok pembelajaran saja. Yang pertama itu pokok pembelajaran struktur rangka umum, dan yang kedua itu tentang struktur anggota gerak. Jadi yang saya ketahui bahwa osteologi itu adalah kajian atau ilmu anatomi yang kita itu mempelajari tentang tulang. Apa sih tulang ada tulang apa saja sih yang di kaki itu, terus tulang apa saja yang di bagian kepala itu. Nah, itu tuh masuknya itu ke osteologi ini, ke ilmu anatomi osteologi ini. Selanjutnya itu ada artrologi. Jadi artrologi itu apa? Artrologi itu adalah ilmu anatomi olahraga yang mempelajari tentang persendian-persendian secara umum. Artrologi itu dalam ruang lingkup anatomi olahraga membahas tentang persendian dari anggota gerak. Jadi itu artrologi itu dapat saya simpulkan bahwa dia itu mempelajari tentang persendian dari anggota gerak kita itu, seperti kayak di persendian di sendi plana, sendi engsel, sendi mati, sendi kaku. Itu kajian itu ada di artrologi, di ilmu anatomi olahraga itu di bagian artrologi. Selanjutnya ada miologi. Miologi ini adalah ranting ilmu anatomi olahraga yang menjelaskan tentang otot dan jaringan otot. Jadi secara umum miologi dalam lingkup anatomi olahraga membahas tentang otot itu yang melekat pada anggota gerak. Jadi yang dapat saya simpulkan itu miologi itu yaitu kajian-kajian tentang
mempelajari tentang otot-otot atau jaringan otot serab otot, apakah itu ototnya serabut atau ototnya kita mengenal lebih dalam bagaimana sih tipe-tipe otot kita itu, dan cocoknya itu ke cabang olahraga apa kalau otot kita kayak seperti ini. Jadi kajian itu tuh ada di dalam miologi. Dan yang terakhir itu ada splankologi. Jadi splankologi itu apa? Splankologi itu adalah ilmu anatomi olahraga yang mempelajari tentang viscera atau dalam artian itu organ dalam. Jadi dalam konteks ini organ viscera tersebut dibatasi pada jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jadi itu yang saya ketahui itu. Jadi splankologi itu mempelajari tentang organ-organ bagian dalam tubuh kita seperti hati, usus, ginjal. Itu kajian-kajian seperti itu dibahas di splankologi. Kecuali seperti kayak jantung, paru-paru, dan pembuluh darah itu splankologi tidak mengkaji itu. Oke, jadi selesai sudah materi yang dapat saya sampaikan tentang adaptasi anatomi olahraga. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya berikan ilmu kepada kalian semua, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi di sini saya akan menjelaskan CV dari saya sendiri, yaitu kurikulum atau yang disingkat kurikulum vitae. Jadi data pribadi saya dan data pendidikan saya. Yang pertama itu nama saya itu Bagaskara Adam Trengginas. Tempat tanggal lahir Metro 3 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jati Jajar RT 01 RW 01 nomor 60 Kecamatan Tapos, Kelurahan Jati Jajar, Kota Depok. Jadi status saya itu belum menikah. Silakan. Data pendidikan saya SD itu di Mardiwana pada tahun 2007 sampai 2013. Dan SMP di SMP Islam Raden Patah yang pada tahun 2013 sampai 2016. SMA di SMA Plus PGRI Cibinong tahun 2016 sampai 2019. Dan sekarang menempuh perguruan tinggi yaitu di Universitas Singapura Bangsa Karawang yang saya jalankan sampai sekarang. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.